Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menjawab pertanyaan subscriber kita tentang kaifiat atau cara membaca sholawat Jibril. Kalau sholawat Jibril yang biasa saya amalkan itu, saya mengamalkan mulai dari 5.000 dulu pertama kali sampai pernah 55.000 beberapa kali. 50.000 itu kan membacanya ya membaca aja, langsung membaca, tidak pakai tidak pakai yang lain-lain. Membaca Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, lalu membaca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ya itu sambil ngapain aja itu saya baca, kecuali di kamar mandi. Lagi makan pun saya baca dalam hati. Itu ada tasbih digital kayak gini nih. Ini tasbih digital nih yang kayak gini kan, itu baca diklik kayak gini nih, sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kan ada beberapa persediaan tasbih digital nih, ada beberapa ya, karena cadangan nih kan ada beberapa biji lagi. Hari itu ada saya beli entah 20 biji, saya beli 25 biji saya beli. Terus saya baca pakai itu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, itu tasbih digital. Membaca sholawat Jibril, nah itu ntar kalau dibaca habis subuh itu sambil ngapain aja itu kan, yang penting jangan di tempat-tempat yang nggak mukromun, tempat-tempat yang kayak di kamar mandi, jangan seperti itu. Nah itu saya baca sambil kadang-kadang sambil bawa anak nganterin naik motor, kadang-kadang naik Trans aja atau lagi jalan, itu saya baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Itu kan 1 jam bisa dapat 3 sampai 4.000 kali. Kalau kita 5 jam udah dapat 15.000 kali. Kalau kita 10 jam udah dapat 30.000 kali. Ya sambil ngapain aja boleh. Yang penting kita baca itu aja. Karena sholawat ini dibaca bagaimanapun, insya Allah mudah-mudahan pahalanya tetap ada. Kemudian kalau sholawat yang ada kaifiatnya ini, sholawat yang diajarkan yang saya dapat dari guru. Nah ini yang saya dapat dari guru adalah sholawat yang diajarkan ada tawasulnya. Tawasul itu apa sih? Tawasul itu adalah istilahnya wasilah. Tawasul itu menyambungkan. Kita berkata begini nih, kita nih kan orang-orang yang berbanyak dosa. Lalu sebelum itu kita bertawasul pada orang-orang yang mulia, orang-orang yang dekat kepada Allah. Contohnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertawasul dengan mengangkat tangan paman Rasulullah, Abbas bin Abdul Muthalib. Ya Allah, dengan berkah dan karomah paman Rasulullah, mudah-mudahan turun hujan. Nah itu tawasul. Kemudian ada orang yang terkurung di dalam sebuah gua, lalu dia bertawasul, ya Allah, dulu saya pernah berbuat baik begini dan begini, tolong ya Allah, tolong saya geserkan batu itu. Lalu batu itu tergeser sedikit-sedikit. Nah itu namanya tawasul. Nah sedangkan kita yang diajarkan oleh guru-guru saya nih, yang pribadi saya alami, yaitu membaca sholawat yang ada sanadnya, yaitu sampai ke guru saya, lalu gurunya lagi sampai ke guru, nanti sampai ke Rasulullah, kan begitu ya. Nah itu tawasul. Itu kita mengirim, kalau dalam masalah doa kita mengirim Al-Fatihah kepada guru kita, gurunya lagi. Kalau yang saya baca itu salawat yang diajarkan dengan sanad, yaitu sebelum membaca surat Al-Ikhlas 1.000 kali, lalu membaca sholawatnya itu 1.000 kali, itu saya disuruh bertawasul ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulullah SAW wa ala alihi wa azwaji wa zuriyati wa ahlu baitihi selillahi lahumul fatihah. Nah itu. Kemudian ila hadratin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ila hadratin Syekh Muhammad Saman, ila hadratin Syekh Abdurrahman, ila hadratin Syekh Abdurrahim, dan seterusnya Al-Fatihah. Nah itu sampai habis itu tawasulnya banyak, itu kiriman Fatihahnya itu. Nah baru saya membaca sholawatnya, lalu membaca surat Al-Ikhlas. Nah itu kaifiatnya begitu. Walaupun tidak saya jelaskan secara penuh di sini, karena itu harus ambil ke gurunya, nggak bisa ke saya, karena saya kan orang dapat juga dari guru. Nanti kalau dari saya tanpa sepengetahuan gurunya, ya nggak nyambung nanti. Nah itulah disebut salawat yang ada sambungannya. Yang tidak begitu ya tidak masalah, seperti salawat Jibril atau salawat Nabi yang juga disebut salawat Sajaratun Nuqodah, itu apa? Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan itu juga nggak apa-apa. Itu tanpa tawasul lagi. Lalu yang ada tawasulnya itu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Nah itu yang kalau nggak ada, ya nggak ada masalah. Tapi
kaifiat sholawatnya, bacaan sholawatnya lain, sedangkan padilah itu sama lah, sama ininya, sama padilahnya itu kalau kita membaca sholawat tersebut. Nah, kemudian sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah seperti begini ya. Ada suatu orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya bapak saya pengen betul ketemu engkau. Rumah dia tuh jauh, perjalanan dari rumah kampung dia itu ke tempat Rasulullah di Madinah itu 3 bulan naik onta zaman itu. Jauh banget. Kalau sekarang kan ada kereta Haramain, bet nguing nyampe. Kalau sekarang, kalau zaman dulu nggak perlu 3 bulan untuk sampai ke Madinah. Itu kan Rasulullah mengatakan, ya bawa aja bapakmu kemari. Kata dia, ya Rasulullah, bapak saya ini udah buta, jadi dia susah melihat engkau. Oh, kalau begitu bacalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau bacalah sallallahu ala Muhammad. Saya lupa itu lapan sholawatnya, satu di antara itulah. Nah, kemudian dia sampai ke kampungnya lagi, dia bilang, Pak, kalau bapak mau bertemu Rasulullah bilang, au kama qala Rasul, bacalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad. Saya lupa itu, salah satu di antara itulah. Saya lupa mana lapatnya. Lalu dibacalah oleh bapaknya dia, kira-kira ada sekitar 3 minggu atau sampai sebulan. Beliau bermimpi bertemu Rasulullah dan meriwayatkan hadis. Nah, hadis yang diriwayatkan dalam mimpi itu namanya hadis ru'yah, dan itu termasuk hadis juga. Rasulullah mengajarkan begini dan begitu. Nah, itu termasuk hadis juga, diriwayatkan oleh dia, oleh bapaknya yang menyampaikan tadi. Nah, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Atau pernah sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami kalau salam tahu lah cara bersalam itu kepada engkau, tapi kalau salawat bagaimana caranya ya Rasulullah? Nah, katakanlah, Rasulullah mengatakan seperti itu, Allahumma sholli. Nah, itu juga termasuk salawat yang kita baca juga. Kita baca aja itu, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, itu ada juga salawat-salawat yang diajarkan oleh katakanlah guru-guru kita, misalnya Habib, katakanlah siapa ya namanya. Itu beliau mengajarkan, bacalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, ini saya ijazahkan kepada Anda semuanya yang mendengar. Nah, itu berarti udah diijazahkan sama beliau. Tanpa ijazah juga nggak apa-apa. Seperti sholat Jibril kan kita baca. Rasulullah udah mengajarkan kita untuk membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, karena sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Itu beliau sudah mengajarkan. Ya udah, kita baca aja. Nah, itu sholawat Jibril juga kita baca aja sampai ijazah lagi, tanpa ijazah dari guru kita. Yang ada ijazahnya itu adalah yang ada kaifiatnya, cara-caranya, dan itu harus ketemu orangnya, ketemu gurunya. Nggak bisa dengan saya, karena saya kan dapat juga dari orang lain, dari guru. Nah, begitulah kira-kira ya. Jelaslah yang apa yang dimaksud dengan ijazah dalam mengamalkan sholawat. Sholawat tanpa ijazah juga nggak ada masalah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, baca aja, nggak ada masalah. Kaifiatnya sama. Sholawat dengan ijazah bagus juga. Pokoknya amalkan aja sholawat, walaupun tanpa ijazah juga, ijazah juga ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau sholawat Jibril baca aja langsung. Atau kalau mau membaca tawasul boleh juga. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ajwaji wa ala alihi wa ajwaji wa zurriyati wa ahlu baitihi sallallahu lahumul Fatihah. Nah, itu baca. Setelah itu baru baca Al-Fatihah, lalu membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, itu baca salawatnya seperti itu. Demikianlah apa yang dapat saya jelaskan tentang masalah membaca salat Jibril atau salat munjiat juga sama. Bacalah ya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqtilana biha jami'al hajat wa tuhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha sal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Nah, itu dibaca juga gitu. Kemudian salawat naria, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Lupa lapat salawat nariyah itu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Itu kan salawat munjiat ya. Kalau salawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin milajat anahlubil luqad wa tangbarjubil qurab wa tuqtabil hawai yutunal bi rogai wa usul khawatim wa isasul gamamu bi wajhil karim wa alihi wasobi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli malumillah. Itu salawat nariyah. Ada juga salawat yang biasa saya baca pagi 100 kali. Dulu saya baca sehari 1000 kali. Nah, setelah lama itu saya kurangi menjadi 100 kali. Itu apa? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimi abai wa ummahat. Itu banyak lapat-lapat
sholat semuanya bagus, semuanya benar, semuanya kita amalkan kalau mampu. Kalau enggak ya yang ringkas-ringkas saja. Terutama sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Lalu sholawat Munjiat, lalu sholawat Nariyah kalau memang mau. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demikianlah tentang masalah tawasul, masalah sholawat Jibril. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.